Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau makan bergizi gratis di SD 05 Jatirawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tidak hanya meninjau program MBG di sekolah, Presiden Prabowo juga meninjau dapur penyajian program makan bergizi gratis di lokasi tersebut. Prabowo Subianto tiba di SD 05 Jatirawamangun, Jakarta Timur sekitar pukul 10 pagi. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto disambut sejumlah guru dan murid di sekolah tersebut. Prabowo meninjau program makan bergizi gratis yang digelar di SD 05 Jatirawamangun, Jakarta Timur. Menu makanan pada MBG tersebut berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Tak hanya meninjau program makan bergizi gratis di sekolah tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau lokasi dapur yang menyiapkan program makan bergizi gratis yang berada di lokasi yang sama. Presiden di sana berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum tersebut. Inspeksi mendadak dapur umum MBG, Presiden di sana berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum tersebut. Prabowo juga bertanya jam berapa para petugas dapur mulai memasak untuk memastikan kualitas makanan. Usai melakukan kegiatan peninjauan, Prabowo juga langsung menyapa masyarakat melalui sunroof kendaraannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto makan siang bersama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, di mana dalam pertemuan ini keduanya membahas sejumlah isu strategis termasuk penyerapan gabah dan kesiapan stok pangan menjelang bulan Ramadan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar makan siang bersama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta pada 4 Februari Selasa siang. Presiden Prabowo menerima kedatangan Yusuf Kala di istana dengan hangat dalam suasana santai. Adapun dalam pertemuan ini, keduanya membahas sejumlah isu strategis termasuk penyerapan gabah dan kesiapan stok pangan menjelang bulan Ramadan. Usai pertemuan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa diskusi antara Prabowo dan Yusuf Kala menyoroti berbagai aspek penting, salah satunya terkait mekanisme penyerapan gabah secara optimal bagi kepentingan nasional. Ya, Pak JK memberi masukan karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami. Selain itu, pembahasan juga mencakup kesiapan stok pangan menghadapi bulan suci Ramadan yang akan tiba dalam waktu dekat. Amran menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap stabil. Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil. Turut mendampingi makan siang bersama Yusuf Kala ini diantaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mendorong penyelesaian pembangunan infrastruktur, kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara IKN. Hal tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Menko Infrastruktur AHY dan jajaran terkait di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan IKN serta penyesuaian prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Usai melakukan rapat dalam keterangan persnya, AHY menekankan bahwa swasembada pangan, energi dan air, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional dalam 5 tahun ke depan. Infrastruktur tetap menjadi bagian penting dengan penyesuaian untuk mendukung target nasional. Progres pembangunan di IKN sampai dengan saat ini. Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan
dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional. Yang tentunya kita sudah tahu bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus kita, anak-anak kita. Jadi infrastruktur dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh dan diprioritaskan untuk mewujudkan target-target nasional tadi. Bukan berarti kemudian infrastruktur dinomor duakan, justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik. Pemerintah memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut dengan alokasi anggaran sekitar 48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Fokus saat ini mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif setelah penyelesaian Istana Negara dan Istana Garuda. AHY berharap pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan akan terus melaporkan perkembangannya kepada Presiden. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk selalu berpihak kepada para petani. Salah satu hal yang dilakukan Presiden adalah dengan menetapkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen, di mana harga tersebut seharga Rp6.500 per kilogram. Ini saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak. Ya, saya menghimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah banyak yang sudah menyesuaikan. Ya, tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Ya. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Ya, kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung. Dengan 6.500 saudara bisa juga untung. Terima kasih Pak Sutarto, terima kasih ya, tolong kalau perlu nanti silahkan Pak Sutarto dengan delegasinya menghadap saya nanti, ya. Saya minta delegasi dari Perpadi menghadap saya dan kita bicara bersama. Kita tidak main-main. Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan. Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan adalah BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerjasama. Ya,
semua pihak hidup dengan baik. Menang, petani harus menang, pengusaha harus menang, tapi konsumen harus juga menang. Dan kita akan ke arah situ. Ya. Indonesia akan menjadi negara sukses. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya terkait agenda Kepresidenan Republik Indonesia akan kami sampaikan kembali usai jeda, tetap di Presiden Activity. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Presiden Activity. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi peninjauan Presiden Prabowo terkait program makan bergizi gratis di SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin lalu. Dirinya mengatakan Presiden Prabowo akan melakukan evaluasi melalui Badan Gizi Nasional yang merupakan lembaga yang mengurusi pelaksanaan program MBG tersebut. Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan terhadap program Andalatya di SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko menilai bahwa program makan bergizi gratis telah berjalan dengan baik.
Usai melakukan peninjauan, Presiden Prabowo Subianto disebut akan tetap melakukan evaluasi terkait program makan bergizi gratis. Evaluasi itu akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan ke Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Kalau evaluasi mungkin masih Presiden kemarin sudah meninjau dan sudah melakukan pembicaraan, tentunya evaluasi itu tentu akan dilakukan dan nanti akan disampaikan ke Badan Gizi. Tapi menurut penilaian yang ada, sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Perjuangan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makan bergizi gratis bagi anak Indonesia rupanya telah digagas jauh sebelum ia memenangkan Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo, di mana Hasim mengungkapkan gagasan Prabowo terkait program makan bergizi gratis ini telah ia gaungkan sejak tahun 2006. Perjuangan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makan bergizi gratis bagi anak Indonesia rupanya telah digagas jauh sebelum ia memenangkan Pilpres 2024. Hal itu dinyatakan Hasim Joyo Hadikusumo dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta Selatan 7 Januari lalu. Potongan pernyataan itu beredar di media sosial. Program makanan gizi gratis MBG itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan tahun 2006. Komitmen Prabowo untuk membangun cita-cita anak Indonesia lewat kecukupan gizi yang dikonsumsi generasi penerus pernah disampaikan Prabowo saat berkampanye di pemilu 2014. Pada saat itu dalam kampanyenya, Prabowo menyatakan anak-anak Indonesia harus cukup makan, harus cukup pangan, dan harus cukup sekolah. Melalui makanan bergizi seimbang dan edukasi mumpuni, Prabowo meyakini Indonesia di masa mendatang bisa menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Saya akan maju 2014 untuk minta mandat dari rakyat. Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah, dan saya percaya ini bisa kita lakukan. Luar biasa, kita bisa jadi negara yang hebat. Kita negara nanti yang akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini ada di depan mata kita, bukan sesuatu yang susah. Tapi ini butuh keyakinan. Setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, Prabowo memenuhi kecukupan gizi nasional lewat makan bergizi gratis. Sejak digelar serentak pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan bahwa pimpinan TNI dan Polri harus memiliki dedikasi dan pengorbanan tinggi dalam menjalankan tugasnya. Presiden mengingatkan bahwa pangkat dan jabatan yang disandang merupakan mandat dan kehormatan dari rakyat. Dalam pengarahan pada Rapim TNI Polri 2025 di Gedung Tribrata pada Kamis 30 Januari, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh jajaran pimpinan TNI Polri bahwa rakyat mengharapkan dedikasi penuh dari mereka. Kepala negara menekankan bahwa para pimpinan TNI Polri juga dituntut memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi, terutama karena mandat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka. Mandat yang dimaksud adalah lambang kehormatan yang disematkan di pundak para pimpinan TNI dan Polri. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pangkat dan jabatan bukan sekedar simbol, melainkan tanggung jawab besar yang mengandung amanat rakyat, di mana TNI dan Polri harus selalu sigap memberikan bantuan, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu,
itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka, dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Presiden Activity. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Presiden Activity. Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Senin lalu, melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan menteri guna mencabut perizinan perusahaan pemanfaatan hutan bagi 18 perusahaan, di mana pencabutan izin 18 perusahaan ini terbesar dari Aceh hingga Papua. Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 3 Februari 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sesuai pertemuan menyampaikan bahwa diskusi mereka berfokus pada strategi untuk menyeimbangkan pelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengoptimalkan upaya tersebut, Raja Juli mengumumkan pencabutan izin, perizinan berusaha penguasaan hutan atau PBPH, terhadap 18 perusahaan yang telah mengantongi izin tetapi tidak mengelola hutan secara maksimal. Raja Juli menegaskan pencabutan izin 18 perusahaan ini tersebar dari Aceh hingga Papua dengan luas total 526.144 hektar. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH sebanyak 18 perusahaan dari Aceh sampai Papua ada. Luasnya total 526.000 biar nggak salah 526.144 hektar ya, setengah juta hektar, di mana ada pihak swasta yang telah diberi izin untuk memanfaatkan hutan namun tidak dimaksimalkan ya. Dan Presiden memerintahkan agar fungsi hutan dimaksimalkan tadi untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, Raja Juli menegaskan pentingnya program agroforestry dalam menangani degradasi hutan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya melestarikan hutan sambil mendorong pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengatakan ada potensi ya, ada 26,7 juta hektar ya, hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, yang sudah bekas kebakaran ya. Kita maksimalkan fungsinya dengan agroforestry, dengan tumpang sari untuk swasembada pangan. Ini namanya hutan cadangan pangan, energi, dan air. Yang artinya apa? Hutan kita akan kita lestarikan dengan menanam kembali, mereboisasi, tapi saat bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Pak Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin siang. Dalam pertemuan ini, Muzani mengungkapkan banyak hal yang ia diskusikan dengan Prabowo. Salah satunya adalah soal Partai Gerindra yang akan berulang tahun ke-17, sekaligus mengenang masa-masa perjuangan dirinya bersama Partai Gerindra. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Kedatangan Muzani tersebut untuk melakukan pertemuan dan berdiskusi mengenai sejumlah hal dengan Presiden Prabowo Subianto. Muzani yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menyampaikan kepada Prabowo mengenai hari jadi Partai Gerindra ke-17 yang jatuh pada 6 Februari mendatang. Dalam kesempatan itu, Muzani juga menyampaikan Prabowo banyak bercerita mengenai masa-masa perjuangan selama 17 tahun Partai Gerindra berdiri, sekaligus mengenang perjuangan panjang Partai Gerindra yang penuh dengan berbagai macam catatan. Yang kami sampaikan adalah kami tadi menyampaikan ke beliau bahwa tanggal 6 Februari Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 dan kami berdiskusi tentang 17 tahun Partai Gerindra. Kami bercerita tentang masa-masa perjuangan selama 17 tahun partai ini berdiri, dan beliau banyak menyampaikan, menceritakan satu kenangan yang cukup panjang, dan partai ini bisa menjadi situasi seperti sekarang ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba, ini sebuah perjuangan politik yang panjang
yang penuh dengan berbagai macam catatan. Selain berdiskusi mengenai hari jadi Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga melaporkan tentang berbagai perkembangan kajian ketatanegaraan MPR di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berbagi tawa dalam pertemuan mereka di Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 27 Januari lalu. Momen lucu terjadi saat di mana Presiden Prabowo bercanda soal pajangan mobil Formula One. Pada Senin 27 Januari, sebuah momen lucu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Anwar Ibrahim memberikan hadiah berupa helm dari tim Mercedes AMG Petronas F1 kepada Prabowo. Saat helm tersebut diserahkan, mata Prabowo tertuju pada sebuah pajangan mobil F1 yang ada di ruangan tersebut. Dengan spontan, ia menunjuk mobil tersebut. Petugas yang menyerahkan hadiah dengan cepat menanggapi sambil tertawa kalau mobilnya tidak dapat diberikan. Kedua tokoh itu terlihat tertawa bersama menciptakan suasana hangat selama pertemuan. Dalam kesempatan itu, Anwar Ibrahim juga menyebut Presiden Prabowo sebagai sahabat yang selalu mendampingi dirinya dalam suka dan duka selama berpolitik di Malaysia. Anwar Ibrahim juga menegaskan komitmennya untuk mempererat hubungan dagang antara Malaysia dan Indonesia. Ia menyatakan bahwa Malaysia akan mengutamakan produk dari Indonesia lebih dari negara lain sebagai wujud persahabatan yang erat antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode Presiden Activity kali ini. Saya Louis Ayu beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.